Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kita masuk pertemuan ke-65 dan bahasan kita kali ini adalah kita akan lihat penggunaan kata when dan kata while dalam kalimat. Oke, kita lihat kata when terlebih dahulu. When ini dapat kita maknai dengan kapan. Kita lihat contoh kalimatnya. Ya, when were you born? Artinya, ya, kapan kamu dilahirkan, atau sederhananya, kapan kamu lahir. Contoh berikut misalkan, when did you graduate? Ya, ini sederhana, kapan kamu lulus. Nah, selain kapan, when pun dapat dimaknai dengan ketika. Kita lihat contohnya. Ya, when things get back to normal. Ya, bisa kita artikan ketika situasi kembali ke normal. Oke? Contoh berikut. Ya, when we were young. Ya, bisa kita artikan ketika kita masih muda atau ya ketika kita muda dulu. Kita lihat contoh lagi. I think about her when I'm feeling lonely. Ya, bisa kita artikan saya memikirkan dia ya ketika saya sedang merasa kesepian. Oke, itu kira-kira tentang when. Sekarang kita lihat tentang kata while. While ini bisa kita maknai dengan sementara. Bagaimana contoh kalimatnya? Kita lihat. Mom is cooking while dad is working. Ya, ibu lagi masak, sementara ayah lagi kerja. Contoh lagi misalkan, Mom was in the kitchen while dad was at work. Ya, ibu lagi di dapur, sementara ayah lagi kerja. Oke, kita lihat contoh lagi. Ini dengan kata kerja, bentuk present. So, I study math while Andi studies biology. Ya, saya belajar matematika, sementara Andi belajar biologi. Kita lihat contoh dengan past. Ya, kata kerja bentuk kedua. I wash the car while Andi clean the bedroom. Ya, saya cuci mobilnya, sementara Andi bersihkan kamar mandi. Oke? Kita lanjut, masih tentang kata while. Ya, sementara yang lain lagi di pantai menikmati sunset, dia hanya berdiam di kamar. Ya, kata sementara pun kita gunakan untuk situasi yang kontras, yang berlawanan. Oke? Sementara yang lain di pantai, dia hanya berdiam di kamar. Sehingga kata sementara dapat kita gunakan dengan kata ya, while. So, while others were on the beach, menikmati sunset, ya ini kata kerja, menikmati, keterangannya bisa kita langsung gunakan ya gerund. Enjoying sunset, ya he just stayed in his room. Kita lihat contoh lagi yang kontras, misalkan, Rina tinggi, sementara Ira pendek. So, Rina is tall, ya lagi-lagi kita bisa gunakan while. Ya, Ira is short. Kalimat ini sama maknanya dengan Rina is tall, whereas Ira is short. Ya, bermakna sama. Hanya saja whereas lebih bermakna sedangkan. Tetapi maksudnya sama. Sehingga dalam konteks kalimat ini, kata while dan kata whereas bisa saling menggantikan. Oke? Sekarang kita lanjut. Kita lihat kata while ketika digunakan pada kalimat continuous. Misalkan, while we were talking about them, they showed up. Ya, ini contoh kalimat kita gunakan pada video yang lalu. Contoh dengan kata as. Oke? Kita pendapat menggunakan kata while yang bermakna sementara kita sedang obrolin mereka, mereka muncul. Nah, makna kata sementara pada kalimat ini dapat juga kita gantikan dengan ya, ketika, waktu, atau saat kita sedang obrolin mereka, mereka muncul. Sehingga pada konteks kalimat ini, kata while dapat juga kita gunakan dengan kata when. Oke? Nah, namun perlu diingat, untuk kalimat continuous, sesuatu yang sedang berlangsung, kata while lebih cenderung digunakan
daripada kata when. Ya, karena kita ambil artinya sementara. Ya, sesuatu yang sementara sedang berlangsung dengan kalimat continuous, ya, while lebih natural untuk digunakan. Kita lihat contoh di sini misalkan, gempanya terjadi, ya Anda bisa gunakan kata sementara ketika waktu atau saat semua orang lagi tidur. So, the earthquake occurred. Ya, untuk kata ini kita gunakan, ya karena di sini kalimat continuous semua orang sedang tidur, ya cenderung kita gunakan while everyone was sleeping. Oke, sekarang kalau kalimatnya saya balik, ya ketika waktu atau saat gempanya terjadi, semua orang lagi tidur. Nah, gempanya terjadi, ini bukan kalimat continuous, so, ya pada kalimat ini hanya when yang digunakan. Ya, Anda tidak bisa menggunakan kata while di sini. So, when the earthquake occurred, ya everyone was sleeping. Oke, saya kasih satu contoh lagi, misalkan, ketika waktu atau saat dia muda, dia seorang perokok berat. Kira-kira lebih tepat kita gunakan while atau when? Ya, di sini lebih tepat kita gunakan when, lebih natural. When he was young, he was a heavy smoker. Kenapa tidak while? Ya, kalau kita ambil maknanya sementara, ya kurang tepat, karena masa muda itu bukan masa yang sementara. Sehingga tidak tepat konteksnya. Oke, sekarang kita lanjut, masih tentang kata while. Ya, kita lihat bentuk kalimat ini. Tutup mulutmu ketika batuk. Ya, cover your mouth. Nah, untuk kata ketika, bisa kita gunakan when atau while. Nah, ini saya kasih pilihan kira-kira mana yang tepat. Sekarang kita lihat strukturnya dulu. Nah, setelah ketika ada kata kerja batuk. Ya, Anda boleh memberi kata kerja setelah when atau while, namun kata kerja harus berbentuk gerund. So, cough menjadi coughing. Sekarang kita lihat contoh kalimat keduanya. Jangan pakai telepon ketika menyetir atau ketika sedang menyetir. So, don't use your phone. Ya, lagi-lagi pilihannya when atau while, kemudian langsung kata kerja ing, driving. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat menggunakan kata when dan mana yang lebih tepat menggunakan kata while? Sekarang kita lihat yang pertama. Ya, batuk. Apakah batuk ini peristiwa yang sementara, yang sedang berproses? Ya, tidak. Batuk ini peristiwa yang singkat, yang cepat. Oke, Anda batuk sekali atau dua kali. Sehingga untuk peristiwa yang cepat, ya cenderung kita gunakan when. Berbeda dengan while, ya menyetir ini sesuatu yang ya berproses, yang berlangsung. Sehingga lebih tepat kita gunakan kata ya while. Oke, saya kasih satu contoh lagi, misalkan hati-hati ketika menyeberang jalan. So, kita gunakan be careful when crossing the street, atau kita gunakan be careful while crossing the street. Ya, nantinya Anda akan menemukan penggunaan untuk konteks kalimat ini, kata when dan kata while. Karena kejadian yang cepat atau tidak, itu sebenarnya persepsi orang masing-masing. Oke? Nah, namun ketika batuk, ini jelas-jelas ya peristiwa yang cepat. Sekarang kalau saya kasih satu contoh di sini, misalkan, ya, he ran when atau while listening to music. Kita coba artikan dulu. Dia berlari. Ya, dalam konteks kalimat ini bisa kita artikan sambil mendengar musik. Nah, lebih tepat yang mana? Kata when atau kata while? Apakah mendengar apakah mendengar musik ini peristiwa yang cepat? Ya, tentu tidak. Ya, ada yang berlangsung, ada yang sementara berlangsung. So, lebih tepat kita gunakan kata while. So, he ran while listening to music. Oke? Saya harap Anda bisa ikut. Sekarang kita lihat lagi
satu kata yang mirip dengan while, yakni meanwhile. Artinya pun mirip, yakni sementara itu. Kita lihat contoh kalimatnya. I'll do the cooking. Meanwhile, can you hang the washing? So, bisa kita artikan, saya akan masak. Meanwhile, sementara itu, ya, sementara saya masak, ya, apakah kamu bisa gantung cuciannya? Ya, sekarang kita lihat apa perbedaan dengan while. Kita lihat contoh kalimat dengan while terlebih dulu. She did her homework while waiting for a bus. Ya, dia kerjakan PR-nya ketika sambil menunggu bis. Nah, perbedaan dua kata ini cenderung lebih kuat pada strukturnya. Kata while Anda bisa gunakan Anda bisa lihat di tengah kalimat, dan kata while Anda pun bisa gunakan di awal kalimat. Sehingga kalimatnya bisa saya buat, while waiting for a bus, she did her homework. Sambil menunggu bis, dia melakukan atau dia mengerjakan PR-nya. Nah, untuk kata meanwhile, posisinya hanya berada di tengah, di antara dua kalimat. Kalimat pertama, I'll do the cooking, dan kalimat kedua, can you hang the washing? Oke? Dia tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Karena ada kata itu. Sementara itu. Yang merujuk kepada sementara saya akan masak. Bisakah kamu gantung cuciannya? Oke? Kurang lebih seperti itu, meanwhile. Dan makna meanwhile bermakna sama dengan kata in the meantime. Ini bisa saling digunakan. Hanya saja meanwhile lebih cenderung digunakan pada penulisan, sedangkan pada speaking, in the meantime cenderung digunakan. Oke? Nah, sebelum latihan, kita lihat dulu dua ungkapan yang sering digunakan dengan kata while. Yang pertama yakni for a while. Untuk sementara. Bisa kita maknai sebentar atau tidak lama. Misalkan, can we talk for a while? Bisakah kita bicara sebentar? Ungkapan yang kedua, a while ago. Ini bisa kita maknai beberapa saat yang lalu atau sesaat yang lalu. Misalkan, a while ago you said that. Sesaat yang lalu Anda mengatakan bahwa. Oke, saya harap Anda bisa ikut. Sekarang kita masuk latihan. Seperti biasa ini terjemahan. Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Kita lihat yang pertama. Saya tidak tahu kapan, tapi akan terjadi. Sederhananya, I don't know when, untuk kapannya, but, akan terjadi. Di sini kita sengaja tidak menyebutkan, subjeknya. Namun bahasa Inggris kita buat lengkap, kita pakai it untuk sesuatu yang akan terjadi. Oke? Kita singkat dengan kata will menjadi it'll. But it'll happen. Oke? Kita lihat yang kedua. Saya akan bicara dengan dia. So I'm going to talk with him. Untuk ketika bisa kita gunakan when. Dia pulang. Sederhana, he comes home. Yang ketiga, mereka tidak bisa berbuat banyak. Anda bisa mengatakan they can't do much. Selagi kita berada di sini. Mereka tidak bisa berbuat banyak sementara kita berada di sini. Oke, ini hanya ragam makna. So, bisa kita gunakan kata while. Ini sederhana. While we are here. Kita lihat yang berikut. Jakarta masih jam 7. Bisa kita gunakan it is 7 o'clock in Jakarta. Sedangkan dapat kita maknai dengan while. Jakarta masih jam 7, sementara di sini sudah jam 9. Oke? Bisa kita gunakan it is already 9 here. Oke, kita lihat yang berikut. Ketika menandatangani surat itu,
Ya, kita lihat pada kalimat ini dulu. Ketika menandatangani. Ya, apakah menandatangani ini peristiwa yang cepat? Ya, sangat singkat, sehingga kata ketika bisa kita maknai dengan when. Nah, karena ini kata kerja, kita buat gerund signing. Ya, surat itu that letter. Kamu seharusnya membacanya terlebih dahulu. Ya, ini peristiwanya di waktu lampau karena kamu tidak membacanya. So, kita pakai pola, ya, you should have. Yang diikuti oleh, ya, karena setelah have, kita gunakan kata kerja bentuk ketiga. Read. It mengacu kepada suratnya, ya, terlebih dahulu Anda bisa gunakan first. Oke? Berikutnya, dia ketiduran di bandara. Ya, kita gunakan fell asleep. Karena lampau, ya, kata kerja bentuk kedua dari fall, yakni fell. So, he fell asleep at the airport, ya, saat menunggu pesawatnya. Nah, ada kata saat di sini. Apakah menunggu ini peristiwa yang cepat? Tentu tidak. Ada sesuatu yang berlangsung. Oke? Sehingga lebih tepat kita gunakan kata while. Dan lagi-lagi menunggu adalah kata kerja, so kita gunakan gerund. Waiting. Ya, menunggu untuk apa? So, waiting for, ya, pesawatnya. Namun lebih umum, ya, his flight. Penerbangannya. Oke? Berikutnya, saya akan keluar sebentar. Ya, saya akan keluar, I'll be out. Ya, ungkapan sebentar dengan kata while. Ya, Anda bisa gunakan for a while. Sementara itu, ya, sementara saya keluar, so kita gunakan, ya, meanwhile. Tolong jaga anak-anak, ya, Anda bisa gunakan please watch the kids. Ya, jaga di sini, mengawasi. Kita lihat yang terakhir, tunggu sampai dia istirahat. Ya, wait until atau till he rests. Nah, kata sebentar, kadang ada yang hanya menggunakan kata a while. Ya, kita lihat dari konteks kalimatnya, wait till he rests, ya tentu bisa kita maknai sebentar. Oke? Baru kemudian, ya bisa kita gunakan and then, dan kemudian, ya kita akan tanya dia. Ya, bisa we'll ask him. Oke? Saya harap ini membantu. So, terima kasih. Kita akan ketemu lagi pekan depan.